Prepet prepet prepet. Lain kisah dengan Aldi Taher, lain pula kisah pada artis Asri Welas saat berada di lokasi syuting. Mengisi waktu luangnya bila sedang break, artis ini ternyata tekun mendesain busana buatan sendiri, termasuk busana-busana yang dipesan oleh pelanggannya untuk pernikahan. Benarkah busana yang didesain Asri Welas memiliki harga sampai puluhan juta rupiah? Inilah kesibukan Asri Welas saat di lokasi syuting. Berstatus ipar, namun lebih diperhatikan dalam keluarga dan mendapat tempat khusus ketimbang dirinya. Benarkah Dewinta merasa seperti anak yang terbuang di dalam keluarganya? Maksud aku, kenapa Seruni bisa untuk dimajuin, untuk dirangkul, kok saya enggak gitu loh. Sekarang saya tinggal sama mama, sekarang saya ini tinggal sama orang tua gitu kan, satu-satunya, orang tua satu-satunya. Mungkin memang kakak-kakak saya bisa ngasih mama materi, tapi kan belum tentu batinnya mama dikasih sama kakak-kakak saya, karena batinnya mama ada di saya. Mungkin saya ada salah, mungkin saya ada hilaf. Ya seharusnya saudara lebih mengingetin, lebih ngerangkul gitu. Jangan yang malah bener-bener ngebuang gitu, seperti ngebuang adik. Tidak hanya itu saja permasalahannya, sakit hati Dewinta juga ternyata dipicu hal lain. Kabarnya Dewinta sempat diberi harapan palsu oleh kakak-kakaknya di mana Dewinta dijanjikan untuk siap diorbitkan lagi jika memang penampilan fisiknya lebih kurus alias langsing. Namun setelah berusaha menjadi kurus, alih-alih diorbitkan lagi, Dewinta justru seperti dibohongi dan ditelantarkan dengan munculnya grup JJS, di mana Seruni yang berstatus ipar justru masuk dalam grup JJS ketimbang dirinya yang asli berdarah Bahar. Ya nanti tunggu si Dewi itu suruh kurus dulu katanya. Ya udah, akhirnya mama ngomong sama Dewi, makanya badan dijaga, makanya badan dikurusin biar kakak-kakaknya itu mau ngajak kamu untuk nyanyi-nyanyi katanya. Ya udah, aku coba untuk bisa istilahnya bisa yang mereka mau. Ya kan sudah ada buktinya lah gitu kan. Cuman dia sih berupaya untuk ngurusin badan dia. Cuman kan ya memang belum ada yang ini, gimana kita masa mau paksain, kan nggak mungkin gitu loh. Tapi kalau saya lihat di sini lama-lama kakak saya tuh lebih mementingkan Seruni. Seruni kalau dibilang kan cuma ipar. Ipar itu kan pasti ada bekasnya kan. Suatu saat nih, amit-amit sih ya, jangan sampai suatu saat Kak Eko udah bisa sama Seruni ya kan. Nah, apa masih bisa nama Bahar itu dipakai? Nggak bisa, mungkin ya kan. Tapi kan kalau namanya Dewinta itu selamanya sampai mati pun itu nggak akan ada bekasnya. Itu adik kandung, satu darah, satu orang tua, satu emak, satu bapak gitu kan. Keputusan Dewinta untuk melepas nama Bahar memang sangat mengejutkan para saudaranya. Anissa Bahar yang juga kakak kandung Dewinta masih tak percaya dengan keputusan sang adiknya ini. Begitupun Eko yang juga kakak kandung Dewinta dan Seruni istri Eko. Mengapa keluarga besar Bahar mensinyalir ada pihak ketiga yang tengah memanas-manasi Dewinta di balik keputusannya ini? Lucu ya, orang mau mencari nama besar, nama udah besar dia tinggalin, kan lucu. Kayak aku inget-inget peristiwa Angel Elga nih. Angel Elga dulu kan pernah ganti jadi Angel apa tuh? Angelic. Pernah jadi Angelic. Akhirnya ganti Angel Elga lagi karena Angelic itu emang enggak ngangkat. Sebenarnya ya Seruni Bahar, ya kan itu sebagai ipar aja. Bangga mempergunakan nama Bahar tuh bangga. Iya. Nah, kenapa Dewinta yang masih keturunan darah? Kok kenapa mau melepas? Nah itu juga yang saya bikin Nggak habis pikir. Pendek banget pikirannya terlalu cetek. Atau mungkin cuman gara-gara sepintas, misalnya
apa ya, gegabah gitu loh, ngambil sih emosi. atau gimana, atau juga kelihatannya kayak ada orang ketiga yang ngojok-ngojokin istilah seperti apa kan gitu kan. Mhm. Lu daripada ini ya kan, seandainya begitu kan ada orang ketiga kan, kadang-kadang orang ketiga itu bukan jadi baik, kadang-kadang bisa jadi buruk, kadang-kadang juga bisa jadi baik kan gitu kan, bagaimana tergantung kita menyikapinya lah. Ironis memang ketika Seruni Bahar yang adalah istri Eko begitu bangga memakai nama Bahar hingga sempat menimbulkan konflik di antara keluarga Bahar, mengapa Dewinta yang berdarah asli Bahar justru melepaskannya? Tidak sayangkah Dewinta melepas nama dari almarhum papanya itu? Benarkah Dewinta telah berziarah terlebih dulu ke makam sang papa sebelum memutuskan untuk melepas identitas nama Bahar? Saya sebelum memutuskan untuk meninggalkan nama Bahar, saya sempat ziarah kok ke papa, ke makam papa sama mama. Saya ziarah, saya berdoa. Tiap malam juga saya berdoa supaya bisa dibukakan jalannya, supaya bisa menjadi yang terbaik dan kebanggaan mama sama anak-anak saya. Untuk mengambil keputusan ini juga belum dimimpiin gitu. Tapi saya udah sempat ziarah, saya minta ampun, saya mohon ridhonya. Mobil yang digunakan para artis datang ke lokasi syuting kerap menjadi rumah kedua bagi mereka. Salah satunya seperti yang dialami Aldiansyah Taher. Baginya, mobilnya ini taubannya rumah kedua karena semua apa yang ia miliki ada di dalamnya. Lalu, seperti apa isi dalam mobil mantan suami Dewi Persik ini? Benarkah karena terlalu padatnya jadwal syuting, Aldi nyaris tak pernah merapihkan barang-barangnya di dalam mobil? Ada apa aja di dalam mobil ini? Tapi jujur ya, ini mobil dalamnya rapi banget. Buset dah, ini udah kayak jemuran aja ya. Kayak jemuran genteng rumah nih. Ada hanger segala. Ya ini kalau misalnya lagi break syuting, Aldi bawa bantal ini untuk istirahat sejenak. Ya ada bantal. Terus nih sepatu, terus ini nih. Haha, cara. Iya, ini mobil hebat, bisa masukin helikopter di dalam. Iya, biasanya kalau lagi jeda syuting gitu ya, lagi ada waktu luang, Ali suka mainin remote control ini gitu. Ya, kan kebetulan ini kan lokasinya kan di alam terbuka, terus juga ada tamannya gitu kan. Kita lihat tamannya nih, ini tamannya nih. Ali suka mainin pesawat remote controlnya di sini. Oh, rapi dong. Buset dah. Ini kayaknya nih butik berjalan nih. Bagasi pasti rapi, ya. Pasti rapi dong. Kalau bagasi mah selalu rapi. Rapi kan? Buset dah. Ini mah. Oh, tadi tuh ada polisi tidur. Tadinya ini rapi ya, cuma ada polisi tidur. Jugrak. Jadi berantakan. Namun, dari banyaknya barang yang mengisi mobil sampai nyaris tak menyisakan ruang kosong, benarkah ada barang yang selalu dibawa Aldi kemanapun ia pergi? Benarkah jika barang ini pemberian sang kekasih yang berprofesi sebagai seorang dokter gigi? Nah, ada nih yang selalu Aldi bawa dan gak pernah ketinggalan, yaitu ini bentuknya sangat seperti orang Spanyol ya bentuknya ya. Ini dia nih. Sarah gitar. Satya bergitar. Ya karena kebetulan Ali kan suka musik juga. Jadi sambil nunggu waktu luang syuting, Ali suka genjreng-genjreng. Terus kadang-kadang bikin lagu. Terus juga kadang-kadang ini buat ngambil rambutan ya. Kebetulan sekarang lagi musim rambutan. Jadi ya Aldi sodok-sodok gitu rambutan. Iya, jadi kalau misalnya lagi break syuting, kadang suka nyanyi sama teman-teman kru atau teman-teman pemain yang lain gitu. Lagunya ya lagu-lagu kayak gini nih. Munaro Bang Oci datang
Repet, repet, repet. Lain kisah dengan Aldi Taher, lain pula kisah pada artis Asri Welas saat berada di lokasi syuting. Mengisi waktu luangnya bila sedang break, artis ini ternyata tekun mendesain busana buatan sendiri, termasuk busana-busana yang dipesan oleh pelanggannya untuk pernikahan. Benarkah busana yang didesain Asri Welas memiliki harga sampai puluhan juta rupiah? Inilah kesibukan Asri Welas saat di lokasi syuting. They watching us. Everybody in the club. More like, more like, more like. Sambil menunggu waktu syuting ya, saya mengerjakan banyak hal gitu. Jadi mendesain atau mencontohkan payet untuk para klien saya yang nanti akan diteruskan oleh pegawaiku gitu. Jadi mereka memang ordernya sesuai dengan apa yang saya berikan contoh. Sehari bisa bikin contoh 10 baju gitu, jadi sangat berarti. Jadi waktuku benar-benar kalau misalnya ada waktu lebih jadi 24 jam aku mau 24 jam gitu satu hari kayaknya kurang. Kalau desain baju sendiri memang kalau ada customer memang saya yang mendesain, saya yang mengukur sampai saya fitting, kemudian finishing saya lihat juga gitu, semuanya memang desain by saya.